A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amruhum bitauhidi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan kesempurnaan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu telah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna, dengan bentuk yang paling baik. Bahkan Allah memberikan kelebihan dan juga kebaikan untuk manusia. Sebagaimana di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahwasanya Allah telah memberikan mutiara atau karunia kepada diri manusia. Ada 4 karunia atau mutiara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri manusia yang bahkan tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Arba'atul jawahir fi jismi bani Adam yuzilluha arba'atul asya ammal jawahir. Apa keutamaan atau mutiara dan karunia yang telah Allah berikan ke dalam diri manusia? Yang pertama adalah fal aqlu. Allah telah memberikan akal kepada manusia untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya kita telah mengetahui amalan apa yang Allah cintai, maka kerjakanlah, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan amalan-amalan lainnya. Adapun karunia yang kedua yaitu ad-dinu. Allah telah memberikan agama. Maka ketika seseorang tidak memiliki agama, bahkan tidak mempercayai bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia telah dicabut nikmatnya sebagai manusia. Na'udzubillahi min zalik. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan kita dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Adapun karunia atau mutiara yang telah Allah berikan yang ketiga, yaitu adalah al-haya'u, sifat malu. Zaman sekarang banyak orang yang sudah tidak memiliki sifat malu, hanya demi meraih popularitas, konten, uang. Di mana-mana sudah tidak lagi malu untuk berbuat maksiat, bahkan disaksikan oleh banyak orang. Padahal al-haya'u minal iman, bahwa malu itu adalah sebagian dari iman. Maka ketika seseorang beriman tapi tidak memiliki rasa malu, maka patut dipertanyakan keimanannya. Adapun karunia atau mutiara yang keempat yang telah Allah berikan ke dalam diri manusia adalah wal amalu sholih, yaitu adalah amal sholih, di mana manusia ketika berbuat amal sholih maka Allah senantiasa lipat gandakan pahala yang telah Allah berikan. Inilah karena 4 kesempurnaan yang telah Allah berikan ke dalam diri manusia, sehingga iblis ini merasa iri terhadap manusia yaitu Nabi Adam. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, wahai Adam, janganlah engkau mendekati pohon tersebut karena engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Maka iblis ini senantiasa menggoda kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, dekatilah pohon tersebut dan makanlah buahnya karena engkau akan kekal di dalam surga. Inilah saking irinya iblis kepada manusia. Oleh karenanya kita sebagai manusia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan diri kita dengan paling sempurna. Kita kadang sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita sering senantiasa menilai seseorang tanpa memandang apapun, padahal inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ada satu hadis yang sering kita dengar dari Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila adsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dari rupamu atau tampangmu dan juga bentuk tubuhmu,
melainkan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat dari hati dan amal perbuatan yang telah engkau lakukan. Oleh karenanya ada kisah yang sangat menarik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang bersama sahabatnya yang bernama Al-Aqra bin Habis. Beliau ngobrol-ngobrol bersama sahabatnya untuk menilai seseorang yang lewat di depannya. Kemudian orang yang pertama lewat ini kondisinya adalah orang miskin. Beliau menggunakan pakaian yang lusuh, tidak baik. Lalu Rasulullah meminta pendapat dari sahabatnya Al-Aqra bin Habis. Kemudian Al-Aqra bin Habis ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang lewat tersebut adalah orang yang miskin. Apabila dia berbicara, pasti tidak akan didengar oleh orang. Dan apabila dia melamar, pasti tidak akan diterima. Dan apabila dia hidup, dia pasti hidup dalam keadaan sengsara. Kemudian Rasulullah hanya tersenyum dan minta pendapatnya lagi untuk orang yang lewat yang kedua kalinya. Maka kondisi orang yang lewat yang kedua ini adalah orang yang kaya, yang pakaiannya bagus dan rapih. Lalu Al-Aqra bin Habis ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang lewat ini adalah orang yang kaya. Dan apabila dia berbicara, pasti akan didengar oleh banyak orang. Dan apabila dia melamar seseorang, pasti akan diterima lamarannya. Dan apabila dia hidup, pasti dia hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, wahai Al-Aqra bin Habis, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang pertama tadi lewat itu adalah lebih Allah cintai dan lebih Allah sayangi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Imam Abu Bakar Al-Muzani, bahwasanya kita sebagai manusia untuk tidak menilai serta-merta keburukan seseorang, melainkan disertai dengan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, alafu minkum, syukran ala itimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.